Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar latihan soal. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Kesetiaan terhadap ideologi Pancasila merupakan sikap dan perilaku yang menunjukkan kepatuhan dan pengabdian kepada Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Indikator kesetiaan terhadap ideologi Pancasila ditunjukkan oleh sikap sebagai berikut, kecuali menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dalam berperilaku. Nah, ini merupakan ideologi Pancasila. B. Percaya dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai pandangan hidup yang mampu mempersatukan bangsa dan negara. Ini juga. C. Menjadi anggota organisasi kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila. Nah, ini menjadi anggota organisasi kemasyarakatan. Nah, ini tidak mengarah ke ideologi Pancasila. Cuma di sini jangan terpancing dengan berasaskan Pancasila. Ya, organisasinya ya memang benar. Mungkin organisasinya ada ideologi Pancasilanya, tapi kita daftar atau masuk organisasi tersebut itu bukan termasuk ini indikator kesetiaan. C berarti, kan kecuali. Lanjut nomor 2. Indonesia adalah negara yang menganut desentralisasi, yaitu otonomi daerah, di mana negara Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah. Desentralisasi. Nah, hal tersebut bisa berdampak baik pada keberlangsungan nasionalisme. Dampak positif otonomi daerah bagi perkembangan nasionalisme adalah A. Masing-masing daerah dapat mengembangkan masing-masing daerah dapat mengembangkan adat dan budaya tanpa perlu bergantung kepada pemerintahan pusat. Tetap bergantung ya. Daerah tetap bergantung pada pemerintahan pusat. B. Masing-masing daerah dapat secara mandiri mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan tanpa perlu bergantung kepada pemerintahan pusat. Nah, ini tanpa perlu bergantung kepada pemerintah pusat. Ini salah. C. Masing-masing daerah bisa menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan karakter, adat, dan budaya masyarakat tersebut dan masih dalam satu kesatuan NKRI. Nah, ini bagus ini. D. Masing-masing daerah diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan karakter, adat, dan budaya masyarakat. Oke, ini bagus. Masing-masing daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan standar adat dan budaya daerahnya agar lebih unggul dari daerah lain yang masih dalam satu kesatuan NKRI. Nah, walaupun ada kata-kata satu kesatuan NKRI, tetapi di sini minusnya adalah meningkatkan standar adat dan budaya daerahnya agar lebih unggul dari daerah lain. Ini malah mengarah ke etnosentrisme, menganggap sukunya atau daerahnya itu lebih unggul daripada daerah lain. Ini nggak bagus ini. Antara C dan D. Kalau yang D, masing-masing daerah diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan karakter, adat, dan budaya masyarakat. Ini dikasih kewenangan penuh. Nah, ini yang membuat minus. Jadi, jawabannya adalah yang C. Tetap, walaupun pemerintah daerah menyelenggarakan secara sendiri, secara otonomi, tapi tetap dalam satu kesatuan NKRI. C jawabannya nomor 2. Nomor 3. Ketika Perang Aceh meletus pada 1873, Teuku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Untuk mengusir Belanda dari Aceh, Teuku Umar tidak gentar dalam memperjuangkan tanah kelahirannya.
Tak tanggung-tanggung Teguh Umar sudah turun dalam peperangan sejak usianya 19 tahun. Di usia 20-an ia sudah menjabat sebagai kepala desa Gampong Darat sekaligus Panglima Pertahanan Rakyat. Sebagai seorang pejuang, ia memiliki siasat yang cerdik. Teguh Umar berpura-pura menjadi kaki tangan Belanda untuk mendapatkan senjata dan pasukan. Karena pengkhianatan tersebut, Teguh Umar pun diburu oleh Belanda melalui seorang mata-mata. Teguh Umar pun berhasil ditemukan. Peperangan di antara keduanya tidak dapat dihindarkan hingga pahlawan dari Aceh ini pun gugur ditembak dalam peperangan. Tepat pada tanggal 6 November 1973. Teguh Umar ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Nilai bela negara yang paling tepat dari teks tersebut adalah bela negara. Teguh Umar sangat bekerja keras mengusir penjajah. Nah, ini bela negara tapi dalam teks bekerja kerasnya tidak terlalu menonjol. Ya oke lah, keep dulu. B. Teguh Umar rela berkorban jiwa dan raga. Oh ya oke lah, keep dulu. Teguh Umar mempersatukan bangsa Aceh dan Indonesia. Di dalam teks tidak tidak membahas tentang mempersatukan Aceh. Nah, ini bukan. D. Teguh Umar sangat cinta tanah air Indonesia. Ini tidak di dalam teks, tidak dipaparkan. E. Teguh Umar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini juga bukan. Antara A dan B. Teguh Umar rela berkorban jiwa dan raga atau Teguh Umar sangat bekerja keras mengusir penjajah. Ini nggak terlalu ditekankan dalam bekerja keras, tetapi ini bekerja keras ya. Oh iya, bekerja keras. Ini nggak ada penekanan dalam teks, berarti B jawabannya. Teguh Umar rela berkorban jiwa dan raga. Jiwa raganya dikorbankan untuk mengusir penjajah Belanda. Lanjut nomor 4. Nah ini, kalau soal seperti ini, saya lebih senang dari kecil ke besar. Bukan dari kiri ke kanan. Tetapi saya lebih suka nilainya dari kecil ke besar. Enak. Kita cek yang, nah ini ada polanya plus, min, ini positif, negatif, positif, negatif. Nah kita coba yang positif dulu saja kalau begitu. Kita cari saja ini 6. Yang belakang 6, 8, terus 4, terus 2. Kalau kita perhatikan 6 ini kan tambah naik, berarti 6 dengan 8 itu hubungannya apa? Perkalian. Nah, perkaliannya itu dikali berapa? 6 kali berapa yang menghasilkan 8? Nah, dikali dengan 3. 8 dengan 4. Kalau dikali 3, apakah menghasilkan 4? Iya, 8 kali 3, 24. Nah, belakangnya 4. Kalau 4 dikali 3, 12. Belakangnya 12. Nah, ini berarti dikali dengan 3. Oke. Nah, kita cek. Dikali dengan 3. 36 dikali 3. 36 kali 3. 18, 10. Nah, benar kan? Terus kemudian ini ke sini kemungkinan juga dikali 3. Kita cek. Dikali 3. 4, 2, 0, 2, 3, 24. Nah kan 3, 24 kan. Ini ke sini. Ini juga dikali 3. Dikali dengan 3. Kita cek. Dikali 3. 4 kali 3, 12. 6 tambah 1, 7. 3 kali 3, 9. Nah benar kan. Kemudian kita cek yang ini, yang negatif. Ini ke sini. 8 ke 2. Berapa kali 8 yang menghasilnya belakangnya 2? 8 kali 4. Soalnya 8 dikali 4 itu 32. 2 dikali 4. 8. Nah, berarti ini dikali dengan 4. Dikali dengan 4. Kita cek. 48 dikali 4.
Ini 32 nyimpen. Ini 16, 17, 18, 19. 192. Nah, 92 dikali dengan 4. 8, 36, 7, 68. Nah, kan 768. Berarti ini ke sini dibagi dengan 4. 48 dibagi 4 berapa? 48 dibagi 4 hasilnya 1, 2. 12 berarti min 12. Kemudian 36 dibagi 3 juga 12. Itu ya. Min 12, 12. A jawabannya. Lanjut nomor 5. Yang A. 18 ditambah 17. Ini kan positif. Ini juga positif. Berarti dijumlahkan. Hasilnya 35. 35 dikurangi 25. 25 min 0, 10. Berarti ini adalah 10 yang A. Terus yang ini kan positif. Nah, ini dijumlahkan saja. 23, 19. 12 simpen 1. 42. 42 dikurangi 32. 2 kurangi 2, 0. 4 dikurangi 3, 1. Berarti di sini yang B adalah 10. Sama dengan berarti C jawabannya. Lanjut nomor 6. Sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, Rina, dan Rani akan berfoto bersama. Fotografer mengarahkan mereka untuk berdiri sejajar. Pada pemotretan pertama, Rina berdiri di ujung kiri. Nah, ini Rina. Sedangkan ibu berdiri di ujung kanan. Ini ibu di ujung kanan. Ayah dan Rani berdiri di antara keduanya. Berarti ayah dan Rani. Berarti ini ayah, dan ini Rani. Atau di sini Rani, di sini ayah. Nah, kita baca yang kedua. Rina bertukar posisi dengan Rani yang berdiri paling dekat dengannya. Nah, karena Rini dan Rani ini berdekatan, berarti posisinya itu adalah yang ini. Ini bukan. Berarti posisinya Rini, Rani, ayah, ibu. Rini bertukar posisi dengan Rani. Berarti di sini Rani, terus Rini, yang berdiri paling dekatan. Untuk pemotretan terakhir, Rani bertukar posisi dengan ibu. Ini masih ayah, ini ibu. Terus ini pemotretan terakhir, Rani bertukar posisi dengan ibu. Berarti ini ibu, di sini Rani. Nah, di sini Rini, di sini ayah. Pernyataan berikut yang sesuai dengan pemotretan terakhir adalah Rini berdiri di paling ujung kanan. Yang kanan itu ini Rani, yang ujung kanan. Rani berdiri di samping ayah. Rani. Nah, ini benar di samping ayah. Nah, B jawabannya. Ayah berada di antara ibu dan Rina. Ayah di antara Rini dan Rani. D. Ibu berdiri bersebelahan dengan ayah. Ibu berdiri, nah ini tidak bersebelahan dengan ayah. Rani berdiri berjauhan dengan ayah. Rani dekat dengan ayah. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 7. Fahmi membeli 2 kg apel. 2 kg apel harganya 32.000 per kilogram dan 1,25 kg dengan harga 24.000 per kilo. Berarti 2 kali 32, 64.000. Terus ini seperempat. Ini 1, 24, seperempatnya 24 itu 24 seperempatnya 24 itu adalah 6. Berarti 24 ditambah 6, 30.
30. Kalian bisa cek ya. Kalau saya kan seperti ini. Di sini ya. 1,25 dikali 24 seperti ini ya. Ini nolnya saya buang dulu. Ini kalau dipisahkan 1 ditambah 1/4. 25 ini kan sebenarnya di sini itu 25. 0,25 1/4. Nah, 1/4 dikali dengan 24. 1 kali 24 kan 24. 1/4 kali 24 kan 6. Nah, seperti inilah 30. Saya menghitungnya tadi seperti itu. Kita jumlahkan menjadi 4.000, ini 9. Nah, 100 dikurangi 94 berarti 6.000. Kan ini 100 dikurangi 94, 6. B jawabannya. Nah, ini ya. 94. Nah, ini turun. Ini 6. Ya kan? Dan 6.000 ya. Lanjut nomor 8. Mahfud merupakan salah satu, nah ini TKP ya. Mahfud merupakan salah seorang mahasiswa yang dipilih menjadi ketua kelompok riset di suatu kampus swasta. Sebagai ketua kelompok, Mahfud dan 2 mahasiswa lainnya diberikan tugas untuk menyusun proposal riset tentang topik yang kompleks dan belum pernah dikerjakan sebelumnya. Setiap mahasiswa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan proposal tersebut. Sikap Mahfud seharusnya adalah, membaca buku-buku referensi yang relevan di perpustakaan kampus guna memahami dengan lebih baik topik riset yang akan disusun. Membaca buku-buku referensi. Oke, ini bagus. B. Mengajak kedua mahasiswa lainnya untuk bekerja sama secara intensif, saling berbagi ide, dan memberikan dukungan satu sama lain. Kita tugasnya apa? Membuat proposal riset dengan topik yang kompleks, menyusun proposal riset, ya kan? Ya ini ya benar, tapi pembuatan riset itu apa sih? Mencari referensi. Kalau kita membuat suatu proposal riset, kalau kita ingin penelitian, ya kita harus mencari referensi yang banyak agar mendukung penelitian kita gitu loh. Berarti ini bukan ini. C. Meminta panduan dan pencerahan kepada dosen pembimbing atau mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan topik riset tersebut. Ini nggak bagus, ini kurang bagus. Minta panduan dan pencerahan pada dosen atau pengajar yang berkaitan dengan topik riset tersebut. Kurang bagus lah. Dia membaca berbagai artikel jurnal dan penelitian terkini untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut mengenai topik riset yang akan disusun. Membaca berbagai artikel, bagus. Mencari referensi dari sumber-sumber online seperti jurnal elektronik dan platform riset akademis untuk mendukung penulisan proposal riset. Mencari referensi, nah ini juga bagus. Berarti antara A, B, dan E. Mana ini? Membaca berbagai artikel jurnal. Nah kalau yang mana tadi? Yang E, mencari referensi dari sumber-sumber online. Nah ini yang membuat minus itu, sumber-sumber online. Hanya terbatas sumber-sumber online. Sedangkan yang D, membaca berbagai artikel jurnal, berbagai artikel. Berarti kan berbagai, tidak terbatas online. Berbagai artikel jurnal dan penelitian terkini. Nah, ini penelitian terkini. Nah, ini positif, plusnya. Untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut mengenai topik riset yang akan disusun. Nah, kita coba bandingkan dengan yang A. Membaca buku-buku referensi yang relevan di perpustakaan kampus guna memahami dengan lebih baik topik riset yang akan disusun. Ini referensi yang relevan, membaca-baca buku. Kalau riset itu sebenarnya lebih ngarah ke jurnal. Kalau kita riset berarti ngarahnya ke jurnal. Berarti poin 5 itu D. Poin 5 D. Kemudian antara A dan E itu lebih bagusan yang E.
karena mencari referensi dari sumber-sumber online seperti jurnal elektronik. Kalau A poinnya 3 karena ini buku-buku referensi. Nah, antara B dan C ini poinnya 1 dan 2. Kalau ini poinnya mana? Ini poinnya 2, sedangkan ini poinnya 1. Lanjut nomor 9. Nomor 9. Sebagai seorang ASN, Anda menyadari betapa pentingnya menjaga Nomor 9. Sebagai seorang ASN, Anda menyadari betapa pentingnya menjaga ketelitian dan sikap bijaksana dalam bermedia sosial. Dalam era milenial yang penuh dengan berita dan informasi palsu, hoax, Anda menyadari bahwa tanggung jawab Anda tidak hanya terletak pada tugas pekerjaan, tetapi juga dalam menjaga integritas dan citra diri di dunia maya. Suatu hari Anda melihat sejumlah postingan di media sosial yang memicu perdebatan hebat di antara sesama pengguna. Beberapa di antara tampaknya berisi informasi yang meragukan keakuratannya. Sebagai ASN yang berintegritas, Anda merasa perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi situasi tersebut dengan cara A. Mencari informasi mendalam terkait berita atau informasi yang Anda temui sebelum memberikan tanggapan atau komentar. Mencari informasi, bagus. Mencari informasi, oke. B. Mengenali berita-berita yang menyebarkan informasi palsu dengan membaca judulnya saja yang terkadang terkesan provokatif. Ini nggak bagus, karena membaca judulnya saja. Mengurangi C. Mengurangi interaksi dengan postingan yang bersifat provokatif dan tidak memiliki dasar fakta yang jelas. Oke. Mengurangi interaksi, oke lah. D. Mengenali sumber berita yang akurat dan membangun kesadaran di kalangan rekan-rekan sejawat mengenai pentingnya kritis dalam menilai informasi di media sosial. Nah, mengenali sumber berita, ini bagus sih, mengenali sumber berita yang akurat. Mengikuti berita yang tersebar, membacanya untuk menambah hiburan dan tidak mengambil pusing dengan informasi yang Anda baca. Nah, ini buruk, ini jelek, ini poinnya 1 ini. Ini poinnya 1. Kalau gitu ini poinnya 2 yang B. Antara A, C, dan E. Mencari informasi mendalam terkait berita atau informasi yang Anda temui sebelum memberikan tanggapan atau komentar. Kalau yang D, mengenali sumber berita yang akurat. Nah, ini yang akurat. Dan membangun kesadaran di kalangan rekan-rekan sahabat yang menangani pentingnya kritis dalam menilai informasi di media sosial. Nah, ini bagus ini. Ini poinnya 5 ini. Kalau yang C, mengurangi interaksi dengan postingan bersifat provokatif. Nah, ini sudah tertuju bersifat provokatif dan tidak memiliki dasar fakta yang jelas. Mengurangi interaksi. Nah, ini bagus ini. Ini kita bandingkan dengan yang A. Mencari informasi mendalam. Nah, ini mencari informasi mendalam terkait berita atau informasi yang Anda temui sebelum memberikan tanggapan dan komentar. Ini poinnya 4 ini. Sedangkan ini poinnya 3. Kita berbandingkan. Kalau ini mengurangi interaksi dengan postingan yang bersifat provokatif, ini seolah-olah sudah menjudge. Ya, bukan menjudge sih. Tidak berinteraksi. Kalau yang D itu masih memilah-milih. Jadi tidak serta-merta ini jelek langsung diblok.
dihilangkan. Oh enggak, tetapi kalau yang D itu kan masih mengenali sumbernya. Oh ini bagus, oh ini jelek, tahu, kenal. Tapi yang A mencari informasi. Nah ini juga sama dengan D. Bagus, tapi masih bagusan yang D. Makanya A ini poinnya 4, sedangkan C poinnya 3. Ini langsung menjudge tanpa memilah-milih lah. Pokoknya nggak mau. Lanjut nomor 10. TKP. Anda bekerja di kantor pengurusan BPJS yang sering menerima keluhan dari warga yang mengantri sambil berdiri karena jumlah kursi tunggu terbatas. Sikap Anda seharusnya adalah, permasalahannya adalah kursi tunggu terbatas. A. Segera membeli beberapa kursi baru dengan uang pribadi. Ini solusi, masalah terselesaikan. Masalahnya kan kursi, dia membeli kursi, terselesaikan. B. Menyampaikan kepada warga bahwa kondisi tersebut sementara dan meminta pengertian mereka. Oke, bagus juga. C. Menyediakan nomor antrian agar mereka dapat menunggu antrian secara nyaman di mana saja. Tapi ini bukan solusi sih. Ini kursinya tidak terselesaikan. Menyampaikan pada warga kondisi ini kursi tidak terselesaikan. Kalau C. Menyediakan nomor antrian agar mereka dapat menunggu antrian secara nyaman di mana saja. Ini bagus juga sih, tapi skip saja dulu. D. Mengajukan usulan penambahan kursi tunggu kepada atasan. Nah ini bagus ini, kepada atasan. E. Meminta warga yang lebih sehat untuk memberikan kursi kepada warga yang lemah. Untuk poin 5 yang D, karena ini solusi mendapatkan kursi dalam jangka panjang pengajuan. Kita bukan sebagai kepala tapi sebagai pekerja, makanya mengusulkan. Jadi D untuk poin 5. Untuk poin 4 B ini poin 4. Kenapa? Karena penyelesaian pada saat itu juga ini. Ketika saat antrian itu langsung memberitahu bahwa di sini masalah antrian ini terselesaikan ketika saat itu juga. Terus poin 3 A ini, segera membeli beberapa kursi baru dengan uang pribadi. Uang pribadinya ini yang membuat minus. Karena ini adalah kantor pemerintah, bukan kita pribadi. Walaupun ini solutif, tetapi kita seolah-olah ikutlah uang pribadi keluar, ini juga nggak bagus kalau dalam TKP. Menyediakan nomor antrian, nah ini seolah-olah tidak bertanggung jawab. Ini yang C ini. Meminta warga yang lebih sehat, nah ini solusi ketika kejadian itu. Tapi ini buruk juga sih. Jadi nomor 10 jawabannya adalah yang D. Sepuluh soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat. Semoga di tahun ini kita lolos PNS dan diangkat menjadi PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.